2025 rekomendasi bibit cabai apa sih, Min? Kemarin kan ada bibit yang katanya populer Mas di kalangan petani cabai itu Mas. Banget Mas. Jadi kalau tahu Mas, 1 bulan nggak ada ya Mas ya kita kemarin. 1 bulan nggak ada itu terjual 9.000 piece. 9.000? 9.000 piece Mas. Karena kualitas daripada benih ini luar biasa Mas. Sebelum kita launching tentu kita juga ada sedikit ini ya Mas ya. Ada sedikit riset juga ya Mas ya. Apa yang dikeluhkan petani, baik dari kendala jamur atau patogen, kemudian ada kendala busuk buah, kemudian ada kendala virus Gemini. Nah, itu yang menjadi evaluasi bagi kita yang mau produksi benih cabai, Mas. Kemarin itu kan saya dengar dari tetangga, itu katanya benih yang baru itu benar-benar tahan virus dan tahan layu. Itu benar-benar tahan atau gimana Mas penjelasannya? Nah, sebetulnya kita tidak menggaransi ketahanan ya Mas ya, tapi di situ kita menjanjikan toleransi virus dan toleransi jamur. Memang ada sedikit perbedaan ya Mas, nah, tapi di sini juga kita perlu melakukan perawatan khusus gitu Mas. Petani pemula itu kan nggak tahu perawatannya gimana itu Mas. Setelah beli benihnya, tahap selanjutnya apa Mas? Nah, banyak sekali petani-petani itu yang cuman beli bibit di online, entah itu palsu maupun original ya Mas ya. Tapi di setiap pembelian tersebut belum ada yang Mimin temukan di sosial media manapun, di perusahaan manapun yang memberikan bonus konsultasi gratis. Ketika teman-teman membeli benih sniper atau tomat sakti, nanti akan Mimin masukkan ke dalam grup konsultasi yang itu nanti kita dampingi Mas, bagaimana agar tanaman tersebut itu bisa toleran terhadap virus dan tahan terhadap layu fusarium ataupun penyakit jamur lainnya gitu. Berarti pasti dimasukkan ke dalam grup bimbingan. Iya betul Mas. Dan isinya grupnya itu apa Mas? Isinya pasti diskusi dan mungkin ada guyon-guyon sedikit gitu Mas. Kita takutnya gini Mas, apabila perawatan dari awal itu nanti sudah tidak tepat, nah itu nanti kan bukan merupakan tanggung jawab kita juga Mas. Akan tetapi nanti ketika sudah beli, kemudian nanti masuk ke dalam grup, pasti insya Allah Mas, untuk tanamannya itu sangat jauh dari kendala-kendala yang sering dialami oleh petani-petani Mas. Perawatan itu paling utama Mas, dan juga di pengolahan lahan. Nah, setiap penanaman daripada bibit sniper ini kita tidak merekomendasikan untuk pupuk dasarnya kotoran hewan, karena pasti itu nanti ya mungkin untuk petikan awal oke-oke saja gitu ya Mas ya. Tapi ketika petikan ke-10 dan seterusnya, kita tidak menjamin daripada ketahanan atau umur daripada si bibit sniper itu. Wah ya itu kayaknya cocoknya cuma di MDPL rendah. Kayaknya nggak cocok ini kalau di MDPL atas gitu. Iya. Nah, sebetulnya untuk varietas sniper ini teman-teman itu sangat-sangat cocok untuk ditanam di MDPL manapun. Baik itu 20 MDPL, 10 MDPL atau bahkan sampai 1400 MDPL. Itu sangat-sangat aman. Nah, kemarin kita juga sempat tanam juga ya Mas, daerah Temanggung, daerah Magelang sniper itu di ketinggian 1000 MDPL lebih, alhamdulillah aman juga Mas. Dan kemudian di MDPL rendah seperti 40 MDPL itu pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Itu kayak bayam impor semua Mas itu. Jadi sangat cocok untuk ditanam di MDPL manapun. Ketika teman-teman itu nanti udah terburu-buru menanam ya Mas ya, itu belum gabung ke grup, kami kasih bocoran Mas agar terbebas dari fusarium dan Gemini. Teman-teman harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu Mas. Vaksinasi itu bisa nanti teman-teman untuk menyiapkan 3 produk terlebih dahulu sebelum nanti tanam Mas. Yang pertama itu ada Tricho Sniper, yang kedua ada Agrofalcon, dan yang terakhir ada Premino. Nah, ini memiliki fungsi masing-masing Mas. Premino dengan kandungan asam amino kan teman-teman juga udah tahu sendiri ya fungsi daripada asam amino. Kemudian Agrofalcon didukung dengan nutrisi organik sehingga itu nanti membantu mempercepat tunas Mas di situ. Nah, kemudian yang terakhir ada Tricho Sniper, di mana pada saat persemaian tersebut atau kita sebelum tanam melakukan vaksin tersebut, daripada bakteri di Tricho Sniper yang ada Pseudomonas, ada Trichoderma herzianum, itu nanti membantu melindungi daripada patogen-patogen jahat Mas. Nah, karena ketika kita mau nanam itu kan kita belum terlalu kuat Mas akarnya. Nah, jadi kita perlu untuk mengimunisasi atau memvaksin terlebih dahulu benih-benih tersebut atau bibit tersebut sebelum tanam gitu Mas. Nah, untuk caranya gimana Mas itu Mas? Caranya teman-teman gampang, tinggal menyiapkan 5 liter air saja kayak di kotaan gitu Mas, atau nanti ngelubangi sendiri gitulah ya. Terus nanti dikasih terpal atau plastik itu diisi 5 liter air. Nah, setelah diisi 5 liter air, campurkan sekitar
sekitar 3 sendok makan Trico Sniper, 3 tutup Agrofalcon, dan 1 tutup Premino. Nah, itu diaduk terlebih dahulu. Setelah dipastikan tercampur rata, teman-teman, ketika sudah ada semayan, ya kan biasanya ada baginya itu mas. Nah, itu dicelupkan sekitar 5 detik. Jangan terlalu lama ya, nanti takutnya ada kendala juga nanti karena terlalu lembab. Sekitar 3-5 detik, kemudian nanti diangkat. Nah, itu sudah siap tanam mas. Tapi kalau boleh tahu fungsi daripada vaksinasi itu apa sih mas? Ya itu tadi mas, yang seperti saya jelaskan ketika awal, untuk melindungi tanaman-tanaman rekan semua dari kendala-kendala penyakit seperti virus Gemini, busuk batang, Phytophthora itu ya mas ya, dan juga layu fusarium. Baru tahap awal ya mas setelah pembelian atau perawatan khusus benihnya. Betul. Dan nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam grup, nanti dipandu oleh Mas Yunansa dan Mas Agung untuk tanya jawabnya di grup tersebut. Nomornya nanti kita kasih di bawah sini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bibit tersebut, bibit sniper dan bibit tomat sakti, nanti bisa check out di Shopee Seniman Pertanian atau Udemulugi Berkah Jaya, dan juga TikTok Shop Seniman Pertanian. Selain itu bisa dipastikan bahwa produk tersebut palsu. Mungkin cukup sekian dari kami. Naik Ferrari muter-muter 2025 gas sniper.